Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil dari proposal penelitian saya pada bab 1, 2, dan 3 dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Multisensori pada Anak Autisme di Level Ringan Terhadap Tingkat Konsentrasi di Proses Pembelajaran. Kita masuk ke slide yang pertama. Proposal penelitian saya berjudul Pengaruh Metode Multisensori pada Anak Autisme di Level Ringan Terhadap Tingkat Konsentrasi di Proses Pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian saya yaitu gangguan konsentrasi pada anak autis merupakan masalah penting apabila tidak ditangani dengan baik. Kelak akan menimbulkan kesulitan pada anak autis seperti tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan benar. Dengan menggunakan metode multisensori yang merupakan salah satu metode pembelajaran yang melibatkan dan mengaktifkan seluruh indera, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, serta gerakan-gerakan yang ada. Meliputi kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh indera sehingga membutuhkan konsentrasi. Kegiatan ini yaitu melihat atau visual, mendengarkan atau audio, menulis di atas kertas atau kinestetik, menelusuri dan meraba atau taktil. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Dalam penelitian saya terbagi menjadi dua. Yang pertama, salah satu ciri gangguan sensori pada sistem syaraf pusat anak yang mengalami gangguan autisme yaitu sulitnya berkonsentrasi pada suatu hal. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat konsentrasi pada anak autisme di level ringan dan menggunakan metode multisensori karena dalam penggunaan metode ini, proses pembelajarannya melibatkan dan mengaktifkan seluruh indera yang ada pada anak. Selanjutnya, ada batasan masalah. Batasan masalah ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, terdapat hambatan dalam meningkatkan konsentrasi pada siswa yang mengalami gangguan autisme. Yang kedua, dengan adanya hambatan tersebut, peneliti akan melakukan percobaan mengenai tingkat konsentrasi dalam proses pembelajaran pada siswa yang mengalami gangguan autisme di level ringan. Yang ketiga, menggunakan metode multisensori untuk mengetahui tingkat konsentrasi pada siswa yang mengalami gangguan autisme. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada siswa yang mengalami gangguan spektrum autisme di proses pembelajaran dalam menggunakan metode multisensori. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah metode multisensori dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi pada proses pembelajaran anak autis di level ringan. Kemudian manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini yang pertama dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa yang mengalami gangguan autisme. Yang kedua, penelitian ini bisa sebagai tambahan referensi metode yang dapat digunakan bagi guru pembimbing khusus atau GPK serta shadow teacher dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa yang mengalami autisme. Kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Terbagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama bagi sekolah, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi penelitian lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kajian teoritis. Kajian teoritis ini meliputi 4 poin. Yang pertama, deskripsi teoritis, yang kedua penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka berpikir, dan yang keempat hipotesis penelitian. Dalam deskripsi teoritis, penelitian ini yang merupakan variabel terkaitnya yaitu metode multisensori dan tingkat konsentrasi. Lalu untuk variabel bebasnya sendiri yaitu anak autisme di level ringan. Kemudian penelitian yang relevan. Pada penelitian sebelumnya hanya berfokus memaparkan bahwa metode multisensori dapat meningkatkan standar penilaian pada anak disleksia. Kemudian sehingga penelitian yang saya lakukan dengan menggunakan metode multisensori ini membahas proses pembelajarannya dan berfokus pada tingkat konsentrasi pada anak autisme di level ringan. Untuk kerangka berpikirnya, gangguan konsentrasi pada anak autis merupakan masalah penting apabila tidak ditangani dengan baik. Kelak akan menimbulkan kesulitan pada anak autis, salah satunya pada bidang akademik.
Oleh karena itu, diperlukan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan konsentrasi proses pembelajarannya dan mengurangi kesulitan konsentrasi pada anak autisme tersebut. Kemudian untuk hipotesis penelitiannya, berdasarkan rumusan masalah dapat diambil hipotesa bahwa penerapan metode multisensori dengan langkah yang sudah direncanakan dapat meningkatkan konsentrasi pada anak yang mengalami gangguan autisme di level ringan. Selanjutnya, saya akan membahas metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian meliputi yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di Yayasan Pendidikan Mawar Putih yang beralamat di Jalan Swasembada Barat 11, nomor 64B, Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Untuk waktu penelitiannya pada semester genap tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Untuk tanggal penelitian disesuaikan dengan kondisi pembelajaran apabila sudah dilaksanakan secara offline atau tatap muka. Kemudian untuk metode penelitiannya yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif eksperimen, yaitu dengan cara melakukan randomisasi terhadap siswa yang mengalami autisme di level ringan dan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, sehingga penelitian ini ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penggunaan metode multisensori terhadap tingkat konsentrasi dalam proses pembelajaran pada anak autisme di level ringan. Kemudian untuk populasi dan sampel penelitiannya, populasi penelitian ini yaitu siswa berkebutuhan khusus yang mengalami spektrum autisme di Yayasan Mawar Putih. Untuk sampelnya, siswa yang mengalami spektrum autisme tetapi hanya pada level ringan saja di Yayasan Mawar Putih. Untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik sample non-probability sampling dengan teknik sampling purposive. Untuk ukuran sampelnya, dalam menentukan ukuran sampel, saya menggunakan rumus Lovin. Kemudian untuk rancangan perlakuannya terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, materi pembelajaran dalam penelitian ini merupakan pengenalan hingga penyamaan angka dengan gambar dan warna dengan benda. Selanjutnya, strategi pembelajarannya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Untuk selanjutnya, pelaksanaan perlakuannya, proses pembelajaran akan dilakukan dengan mengacu pelaksanaan pedoman pembelajaran yang disusun dalam bentuk rencana pelaksanaan atau RPP yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama ada instrumen variabel terkait, yaitu ada metode multisensori dan tingkat konsentrasi. Menurut Verlan dalam Munawir tahun 2005, halaman 168 menjelaskan bahwa metode multisensori atau disebut dengan FAKT, Visual Auditory Kinesthetic Taktil, merupakan salah satu metode pengajaran yang sering dikatakan mencakup seluruh modalitas rangsangan yang secara teknis pelaksanaannya. Untuk tingkat konsentrasi adalah usaha untuk memusatkan perhatian yang dilakukan dengan sadar terhadap suatu objek tertentu. Dalam penelitian ini, kemampuan konsentrasi yang diamati yaitu pemusatan perhatian terhadap suatu aktivitas. Kemudian dalam definisi operasionalnya, jika anak penyandang autis kesulitan dalam berkonsentrasi, maka jelas terlihat kegiatan yang dilakukan akan sia-sia, apalagi saat anak berada di kelas. Anak akan dapat belajar dengan baik jika memiliki kemampuan konsentrasi yang baik. Dengan kata lain, anak penyandang autis harus memiliki kebiasaan untuk memfokuskan pikiran atau berkonsentrasi menurut Rahimah dan Darmawanti tahun 2003. Untuk jenis instrumennya, saya menggunakan 4 poin atau 4 aspek. Yang pertama, observasi. Mengamati secara langsung semua kegiatan yang dilakukan responden, eksperimen, dan ini dilakukan setiap saat eksperimen berlangsung. Untuk metode multisensorinya, saya menggunakan hanya pada kelompok eksperimennya saja. Kemudian untuk data hasil eksperimennya merupakan catatan-catatan yang ditulis saya ketika proses eksperimen berlangsung mengenai kondisi-kondisi yang terjadi pada responden eksperimen. Ketika perlakuan diberikan serta hasil dari penerapan metode multisensori bagi anak autisme di level ringan. Kemudian untuk treatmentnya, saya melakukan memberikan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran
terhadap responden atau anak autisme di level ringan pada kelompok eksperimen. Selanjutnya ada kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama metode multisensori, yang kedua tingkat konsentrasi, yang ketiga ada anak autisme di level ringan. Pada metode multisensori, indikatornya ada pengertian metode multisensori, langkah penerapan metode multisensorinya, pengaruh dari metode multisensori terhadap tingkat konsentrasi pada pembelajaran anak autisme di level ringan. Untuk yang tingkat konsentrasinya, indikatornya tingkat konsentrasi pada anak autisme. Untuk yang anak autisme di level ringan, indikatornya pengertian anak autisme, karakteristik anak autisme, dan tingkatan pada anak autisme. Selanjutnya, untuk pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas, validitas adalah kesesuaian antara instrumen yang digunakan dengan aspek yang akan diukur atau diambil datanya menurut Rukmana tahun 2019. Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan data berdasarkan hasil belajar siswa dalam aspek tingkat konsentrasi, maka jenis instrumen yang valid dapat berupa lembar observasi, kualitas dari setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian, selain validitas, aspek yang harus diperhatikan agar instrumen yang digunakan memiliki kualitas yang baik adalah reliabilitas, menggunakan cara perhitungan pengujian dengan menggunakan rumus alpha pada SPSS for Windows. Selanjutnya, instrumen variabel terkait, yaitu anak autisme di level ringan. Anak autis merupakan anak yang hanya tertarik pada dunianya sendiri. Mereka tidak peduli dengan stimulus-stimulus yang datang dari orang lain atau keadaan yang ada di sekitarnya. Kelainan yang dimiliki anak autisme ini menyebabkan mereka mengalami bermacam-macam hambatan, salah satunya di bidang akademik. Oleh karena itu, ia perlu diberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisinya. Menurut Yuwono, tahun 2009 pada halaman 26, autis merupakan gangguan perkembangan neurobiologis yang sangat kompleks atau berat dalam kehidupan yang panjang yang meliputi gangguan pada aspek interaksi sosial, komunikasi, bahasa, dan perilaku serta gangguan emosi dan persepsi sensori bahkan pada aspek motoriknya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, deskripsi data. Kumpulan fakta dan angka mengenai orang, tempat, kejadian, atau sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga menjadi dasar informasi yang berguna dan dapat ditarik kesimpulannya. Kemudian pengujian persyaratan analisisnya meliputi uji homogenitas dan uji normalitas. Untuk pengujian hipotesanya meliputi proses menentukan hipotesis, menentukan dasar pengambilan keputusan, dan menarik kesimpulan. Sehingga dapat diambil kesimpulan pada penelitian ini HO-nya tidak terdapat pengaruh terhadap penerapan metode multisensori dengan tingkat konsentrasi pembelajaran siswa di autisme di level ringan pada materi penyamaan angka dengan gambar dan warna dengan benda. Kemudian untuk HA-nya terdapat pengaruh terhadap penerapan metode multisensori dengan tingkat konsentrasi pembelajaran siswa autisme di level ringan pada materi penyamaan angka dengan gambar dan warna dengan benda. Kemudian untuk hipotesa statistikanya, secara statistikan diartikan sebagai pernyataan menganalisis keadaan populasi parameter yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian statistika. Hipotesis statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah HO tidak terdapat pengaruh terhadap penerapan metode multisensori dengan tingkat konsentrasi pembelajaran siswa autisme di level ringan pada materi penyamaan angka dengan gambar dan warna dengan benda. Untuk HA-nya sendiri, terdapat pengaruh terhadap penerapan metode multisensori dengan tingkat konsentrasi pembelajaran siswa autisme di level ringan pada materi penyamaan angka dengan gambar dan warna dengan benda. Sekian pemaparan dari proposal penelitian saya pada bab 1, 2, dan 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.